Upacara melasti Desa Suwok membuat buluku merinding banget, dan ini baru pertama kali aku ikut serta di dalam upacara ini. Oke, hari ini aku berada di Pura Desa Suwok ya. Tepat banget, hari ini mereka akan melakukan yang namanya melasti. Dan di belakang saya ini mereka sedang melakukan yang namanya persiapan. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Desa Suwok ini itu terletak di Bali Utara, tepatnya tuh di Buleleng. Nah, desa ini itu memiliki rata-rata ketinggian 300 meter dari permukaan laut, dan untuk lokasinya ini masih asri banget dan jauh dari perkotaan. Di belakang saya itu ada yang namanya pengegongan ya. Pengegongan atau sarat yang saya lihat di Desa Suwok ini itu banyak banget bantennya, dan bantennya itu akan dirapikan dan sesarinya akan diambil sebelum saratnya itu dibawa ke Pantai Segara yang ada di Desa Sangsit. Itu duit dapat di sana. Wih, mantap. Kul-kul pun berbunyi, itu artinya persiapan untuk berangkat. Jadi sebelum kita menuju ke Pantai Segara itu ada yang namanya mendak terlebih dahulu. Oke, katanya sekarang mau mendak sih, tapi aku nggak tahu lokasinya di mana. Aku ikutin aja. Untuk lokasi mendaknya itu tidak terlalu jauh. Kalau jalan kaki itu 1 menit sampai. Nama lokasi mendaknya itu adalah Warga Ampuaji, Banjarkajanan, Desa Suwok. Dalam rangka mendak atau menjemput linggih Dewa Agung Segara Wastane. Di tempat ini kita melakukan yang namanya persembahyangan, atau istilah lainnya adalah kita melakukan penjemputan kepada para dewa yang ada di tempat ini untuk dibawa ke Pura Segara yang ada di Desa Sangsit. Dan ketika kita mau balik ke Pura Desa, itu saya melihat sarat atau pelinggih yang sudah standby. Yang saya perhatikan di sini ya, itu pengegongannya banyak banget. Ini yang terkeren yang saya pernah lihat ya. Setelah saya hitung, pengegongan atau sarat yang ada di Pura Desa Suwok itu jumlahnya kurang lebih ada 35. Dan ini pengegongan yang paling banyak yang pernah saya lihat, dan ini sumpah keren banget. Untuk jarak yang ditempuh dari tempat lokasi menuju ke Pantai Segara yang ada di Desa Sangsit, kalau kita menggunakan mobil itu akan memakan waktu sekitaran 19 menit. Sedangkan kalau menggunakan motor itu akan memakan waktu sekitaran 17 menit. Dan kalau jalan kaki itu akan memakan waktu sekitaran 1 jam 50 menit. Dan kita menuju ke pantainya itu jalan kaki hampir semuanya, tapi beberapa ada yang menggunakan motor. Untuk jaraknya itu sekitaran kurang lebih 8,7 km. Pria yang aku ajak ngobrol ini adalah pria yang spesial yang ada di Desa Suwok. Jadi mereka ini adalah seke petang dase. Jadi ciri-cirinya adalah udeng berwarna putih dan juga ada bunganya. Kita jalannya itu ya kalau nggak salah ya jam 12.30 ya. Jadi udah 15 menit berlalu. Kira-kira jam berapa kita sampai di Segara Desa Sangsit kalau jalan kaki? Dan inilah perbedaan orang yang mengangkat sarat dengan tidak. Kalau yang mengangkat sarat itu di lehernya pasti ada yang namanya handuk. Beli yang di samping saya ini beda banget ya. Dia bawa 2 ini. Biasanya kan 1 ini gimana ceritanya nih? Wah, biar double dapat gininya bayaran. Aku lewat kanan juga nggak bisa, lewat kiri juga nggak bisa, macet banget ini. Inilah tantangan yang harus aku lalui, dimana ketika proses perekaman itu jalannya benar-benar full banget. Jadi aku harus bisa merekam semua masyarakat yang ada di saat itu. Nah, ketika aku menyalipnya itu benar-benar susah banget, dan aku harus melalui jalur yang ini ya, kalau bisa dibilang jalur yang paling sisi banget. Dan ini aku menggunakan kamera Insta360 Export agar semuanya itu kelihatan di dalam kamera. Sekarang saya berada di belakang banget, paling belakang bersama bapak yang satu ini. Gimana kabarnya, Pak? Baik, oke. Lancar, rahayu, kemarin gini. Dan ketika aku ingin menyalip semuanya, aku melihat seorang wanita yang benar-benar ketinggalan. Wanita ini seharusnya ada di depan. Nah, tiba-tiba aja wanita ini berada di belakang. Terus di keruncing ya. Hal yang aku tanyakan di saat itu adalah ritual di setiap pertigaan dan perempatan yang kita akan lalui. Ternyata banyak banget ritual yang akan kita lakukan. Nah, inilah sakralnya Bali. Dan pada akhirnya tersisa lagi 3 ya. Sebelumnya banyak banget. Bu, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan sekarang jamnya 1:15 menit ya. Kita baru sampai di perbatasan Suwok sama Sinabun. Dan benar saja apa yang saya bilang. Ketika saya sampai di depan pura desa yang ada di Sinabun, saya bertanya ke
kepada pecalangnya bahwa mereka itu juga melakukan yang namanya melasti dan mereka akan menuju ke pantai yang ada di Kerobokan. Tidak tahu kenapa ketika Bleganjur Suwog itu lewat, tiba-tiba aja Bleganjur dari Sinabon itu memanas dan inilah yang terjadi. Tadi itu agak merinding banget ya, benar-benar. Oke, halo. Sekarang saya berada paling terakhir lagi sampai muncrat. Pemangku yang satu ini itu benar-benar sibuk banget dari awal jalan sampai akhir. Jadi beliau ini itu mengatur semua masyarakat yang ada di jalan agar semuanya sesuai dengan urutan. Tapi apa daya, ketika saya asik ngobrol sama masyarakat, inilah yang terjadi. Mudah-mudahan Bali ini tetap aman dan terkendali. Bang, tentara dan perang. Dan pada akhirnya saya sampai di perbatasan Klonceng sama Sinabon ya. Sekarang Desa Suwog akan melintasi Desa Klonceng, setelah itu Desa Sangsit, dan baru kita sampai. Capek. Sudah semuanya sudah angke-angke. Dan pada akhirnya kita sampai di pertigaan yang ada di Klonceng. Nah inilah yang saya maksud, Banten yang akan ditaruh di pertigaan atau perempatan yang akan kita lalui. Dan sedikit lagi kita akan sampai di Pantai Segara. Dan yang saya perhatikan di sini, di depan itu ada Babinsa dan polisi ya yang menggunakan namanya motor. Jadi mereka mengamankan situasi jalan agar upacara melasti ini berjalan dengan lancar, tidak terjadi macet seperti itu. Dan beginilah penampakan dari pura desa yang ada di Desa Sangsit. Jadi Desa Sangsit besok akan juga melakukan yang namanya melasti. Jadi saya itu melakukan melasti 2 kali, hari ini dan besok. Dan di sini aku benar-benar beruntung banget ketika aku berada di depan Pura Beji yang ada di Desa Sangsit, di mana di sini aku menemukan 2 bule berasal dari France, kayaknya sih dari Prancis. Beliau ini bilang bahwa orang Bali ini hebat-hebat banget, soalnya masih bisa mempertahankan tradisional yang ada di Bali walaupun perkembangan teknologi begitu pesat banget. Thank you so much. And God bless you and your family and your population. Oke, thank you. Dan tidak tahu kenapa tiba-tiba aja aku melihat pengagongan atau syaratnya itu udah ada yang naik mobil. Dan setelah aku tanyakan, Ini kenapa kok bisa pakai mobil? Karena berat. Pengagongan berat ya? Berat. Di mana ini dinaikkan? Di mana? Di Kerobokan. Kalau boleh tahu beratnya kira-kira berapa kilogram? 1 pikul. 1 pikul. 100 kilo. 100 kilo. informasi yang saya dapat dari bapak yang satu ini itu katanya pengagongan atau syarat yang mereka naikkan di atas mobil itu masih baru dan mereka sedang melakukan yang namanya uji coba. Tapi apa daya, mereka tidak kuat mengangkatnya sampai di Pantai Segara. Dan yang membuat aku bingung adalah ketika bapak itu bilang bahwa syaratnya itu dinaikkan di Kerobokan. Nah perasaan kita ini nggak lewat di Kerobokan, terus bapak ini jalurnya lewat mana ya? Oke, dan pada akhirnya kita sampai ya. Kalau saya nggak bilang capek, itu artinya saya Superman. Tapi saya manusia biasa, wajar saya bilang capek ya. Ini super, capek banget. Kata-kata hari ini cuaca masih bagus. Semuanya yang penting nggak hujan. Untuk cuaca dari awal sampai akhir itu benar-benar mendukung banget. Tidak ada mendung dan cerah banget. Yang pastinya panas mencetar. Ketika proses upacara di Pura Segara itu sedang berlangsung, di sini aku melihat ada seseorang yang sedang melakukan yang namanya melukat atau istilah lainnya adalah pembersihan. Setelah aku tanyakan lebih dalam lagi, ternyata melukat ini dilakukan ketika wanita yang ada di Desa Suwog itu mempunyai anak yang pertama dan itu dilakukan ketika ada upacara besar seperti ini. Jadi itulah tradisi yang ada di Desa Suwog ya. Bagusnya melasti Desa Suwog adalah ketika Banten yang dibawa masyarakat itu semuanya dikumpulkan di dalam satu kaping dan di dalam satu kaping itu Bantennya itu plastiknya dilepas, soalnya Bantennya ini akan dibawa ke tengah lautan dan petugas yang mengatur Banten ini itu masih bocil. Biar nggak ada sampah plastik. Oh, biar nggak ada sampah plastik. Woi mantap pas. Pria yang satu ini dan juga teman-temannya itu sedang menikmati yang namanya minuman tradisional yang ada di Bali, yaitu arak dicampur cola-cola. Dan juga di sini itu dagangnya banyak banget. Ada dagang bakso, ada dagang es krim dan juga ada dagang siobak ciri khas Desa Sangsit. Gimana nih, laris nggak? Laris dong. Soalnya yang jual cantik loh.
Jadi mereka menggunakan dua perahu ya, yang satunya kecil itu mengangkat yang tadi kita lihat di kambing itu, dan ini untuk mengangkat bantennya ya. Jadi mereka menggunakan dua perahu dan berangkatlah mereka ke tengah lautan. Nah, di sini aku lihat di sana ada satu wanita yang juga ikut. Jadi sisanya pria semua. Jadi mereka ke dalam tengah lautan hanya mengambil tirta Kemendalu dan juga menghanyutkan beberapa banten. Melasti tahun lalu ada kerauhan? Iya. Ada? Setiap melastinya itu pasti ada. Ada dong. Woi. Baru aja ngomongin tentang melasti tahun lalu, tiba-tiba aja kejadian yang kita bicarakan itu terjadi lagi. Jadi ini kejadiannya setelah selesai sembahyang, ketika ada yang namanya tarian. Ini benar-benar buat buluku merinding. Dan inilah yang terjadi ketika ibu-ibu itu kerauhan di depan kameraku. Dan tidak tahu kenapa, di saat itu aku merasakan buluku di belakang itu merinding banget. Soalnya ini yang kerauhan itu tepat banget berada di depanku. Ini kerauhan yang paling banyak yang saya lihat ya. Jadi benar-benar ya sudahlah. Ketika aku ngobrol di depan kamera, tiba-tiba aja cewek di depanku itu bilang ini belum seberapa. Nanti kalau ada upacara lagi di pura dalam yang pastinya itu lebih banyak lagi daripada ini. Waduh, kayaknya menarik ini. Dan aku sudah tidak bisa menghitungnya lagi berapa yang kerauhan dan berapa yang sudah sadar. Kerauhan yang satu ini itu benar-benar langka dan belum pernah aku lihat sebelumnya. Dimana ada ibu-ibu itu kerauhan, dia ini itu meminta yang namanya ruko. Nah, ketika dikasih, dia tidak mau ruko yang itu, tapi dia ingin ruko yang dia inginkan. Dan pada akhirnya ada masyarakat yang membawa ruko yang dia inginkan dan dikasihlah si ibu-ibu ini yang sedang kerauhan. Biasanya kalau yang kerauhan yang aku lihat itu habis kerauhan itu biasanya jatuh dan langsung tidak sadar diri. Tapi ibu-ibu yang satu ini tiba-tiba aja itu langsung meminta tirta dan langsung sadar. Merinding. Udah luar biasa. Luar biasa. Aku kira udah selesai. Tiba-tiba aja ada seorang pria yang sedang kerauhan. Dan pada akhirnya selesailah upacaranya, habis nunas tirte. Jadi mereka ini itu balik ke desa Suwok itu semuanya menggunakan yang namanya kendaraan. Itu dijamin tidak ada yang jalan kaki. Untuk masalah syaratnya atau pengegongannya itu akan ditaruh di atas mobilnya. Untuk kalian untuk mengetahui informasi tentang desa Suwok ya, jadi belinya ini konten creator juga, itu ada di sampingnya ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya aku berada di sini.